Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an, kalamullah, firman Allah wa wahyuhu. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha, dan seluruh perkara yang baru agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru agama yang kita boleh katakan jelaskan sabdakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ayolah Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus jajaran pimpinan DKM yang kami cintai dan kami muliakan Allah, juga para jamaah sholat maghrib serta kajian-kajian Islam di Masjid Baitul Hidayah, hafizahullah wa hayakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab fikih sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita sudah masuk poin ke-17 tentang ruku. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas tentang membaca ta'awudz dan meludah tipis ketika sholat untuk menghilangkan keraguan, kemudian membetulkan bacaan imam, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara sudah kita lalui bersama. Dalam pertemuan kita kali ini, Pak, akan disampaikan hadis yang panjang yang membahas dalil tentang ruku, tata cara ruku, wajibnya tumaninah, tenang dalam ruku, dan bacaan ketika ruku, lamanya ruku, larangan membaca pulang ketika ruku, dan sujud, serta faedah-faedah dari hadis-hadis tentang ruku. Penulis berkata, jika Nabi SAW telah selesai membaca Al-Quran, beliau diam sebentar, dijelaskan oleh para ulama, untuk sekedar mengambil nafas. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi tidak selesai Quran langsung ruku, tapi sekedar mengambil nafas, mengangkat kedua tangannya, seperti cara yang telah disebutkan dalam bab takbir. Kita pernah bahas ya, tangan seperti ini menghadap kiblat, boleh ujung-ujung jari sejajar dengan bawah atas, boleh juga sejajar dengan telinga atas, menghadap kiblat. Tidak ada dalil takbir mengangkat ke atas begini, tidak ada. Atau menghadap ke bawah begini, atau ke samping begini. Hadis-hadis menunjukkan semuanya telapak tangan itu menghadap kiblat. Boleh sejajar dengan ujung bahu, boleh sejajar dengan ujung telinga atas, menghadap kiblat. Karena
Banyak saudara kita yang masih mengerjakan begini. Allah ada, ini juga ada, bahkan begini juga ada, ke bawah telapak tangan. Itu tidak ada dalilnya. Bahkan riwayat-riwayat yang palsu pun setahu kami tidak ada. Yang ada menghadap kiblat. Tadi Pak Juli mempraktekkan ada yang putar-putar tangannya sebelum bersedekap. Itu juga tidak ada dalilnya. Jadi namanya agama apa? Harus dengan dalil, dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu apa yang kalian tidak memiliki ilmu, dalil, hujjah. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra surah 17 ayat 36. Gak boleh Pak kita beribadah cuma ikut-ikutan. Makanya para ulama di antara Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membuat satu bab khusus bab ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Begitu di dalam agama kita. Islam agamanya. Jadi bukan hanya katanya dan katanya. Lalu beliau bertakbir dan ruku. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bersama 10 orang sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini jelas seperti hadisnya mutawatir, banyak para sahabat yang meriwayatkan. Mereka adalah Abu Qatadah dan Abu Humaid mengatakan, "Aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian perihal sholat Rasulullah SAW." Ya, karena para sahabat itu umumnya menyaksikan langsung praktek Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Ahmad dalam Musnad dan Bukhari dalam Sahihnya. Mereka bertanya, sahabat yang lain bertanya, "Bagaimana bisa wallahi demi Allah sungguh kau tidak lebih sering mengikuti beliau SAW daripada kami dan tidak lebih dahulu menemani menjadi sahabat beliau SAW?" Abu Humaid menjawab, "Benar." Mereka pun berkata, "Sampaikanlah." Abu Humaid berkata, ini ya, menjelaskan dalam riwayat yang panjang yang mutawatirkan, ya. Dalam riwayat yang panjang yang artinya, kata Abu Humaid, apabila Rasulullah SAW berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Lihat Pak, para sahabat menyaksikan Nabi berdiri sholat menghadap kiblat langsung mengangkat tangannya. Tidak ada bacaan apa-apa sebelum takbiratul ihram. Ada niat letaknya di hati dan niat hukumnya wajib. Niat hukumnya apa? Wajib dalam hati. Ya, karena Nabi SAW begitu sebagaimana disaksikan para sahabat. Karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi. Apabila Rasulullah SAW berdiri mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu. Nah, ini dalam satu riwayat sejajar dengan bahu. Nanti dalam riwayat yang lain sejajar dengan telinga. Adapun sebagian kita berlebihan. Ada yang begini Pak ya? Allah. Itu gimana dalilnya? Atau seperti Pak Juli praktekkan tadi diputar-putar tangan. Itu lebih lagi dari dalilnya. Kemudian beliau bertakbir hingga setiap tulang berada pada tempatnya masing-masing. Itu tidak tergesa-gesa.
bertakbir, ya. Kemudian beliau membaca bacaan sholat setelah bersedekah, membaca bacaan sholat dari iftitah atau istiftah. Kita pernah lalui bacaan macam-macamnya. Kemudian apa Pak? Al-Fatihah. Kemudian surat yang mudah bagi kita. Kemudian beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Kemudian beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Nah, ini menandakan Pak, Nabi SAW kalau ruku bukan hanya ucapan takbir, tapi juga mengangkat tangan. Ya, Allahu Akbar. Tidak hanya ucapan takbir, tapi juga mengangkat tangan dalam hadis ini. Dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Lutut mana Pak? Dengkul. Ya, dan ada sebagian saudara kita Pak, bukan pegang lutut, ada yang pegang paha, ada yang pegang betis, bahkan ada yang pegang mata kaki Pak. Dan ini tugas kita untuk memberikan nasihat, bukan mencaci maki, memarahi, menghujat, ya, memberikan nasihat. Dan kita jangan terpengaruh dengan ucapan, ya, gak usah mempermasalahkan orang yang salah salatnya. Amerika sudah berbulan kita masih ngomongin itu. Ya. Justru orang yang sudah sholat kita ucapkan syukur alhamdulillah, kemudian kita arahkan agar sholatnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kata Nabi sebagaimana kalian melihat aku sholat. Beliau meluruskan tulang punggungnya, sejajar tulang punggung, dan beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga mendongakkannya. Boleh saya praktekkan Pak? Berdiri menghadap kiblat, kaki-kaki sejajar dengan bahu, takbiratul ihram sejajar dengan bahu atau dengan telinga, bersedekap. Kita pernah bahas bab sedekap khusus. Baca iftitah, Al-Fatihah, baca surat, diam sejenak, ruku, selain mengucapkan takbir juga mengangkat tangan seperti tadi sudah kita praktekkan, dijelaskan tadi. Boleh sejajar telinga, boleh sejajar bahu. Baru kemudian ruku, menggenggam lutut, kepala tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak begini. Dia pandangan melihat apa Pak? Tempat sujud. Jadi rata antara kepala dengan punggung dia, pinggang dia. Dalam satu riwayat kalau ditaruh gelas berisi air itu tidak tumpah. Begitu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ini hadis yang panjang ini, di satu riwayat ini Nabi sejajar dengan bahu. Dalam riwayat yang lain sejajar dengan telinga. Keduanya boleh. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau turun ke tanah untuk sujud. Dan beliau merentangkan kedua tangannya dari lambungnya, membuka. Itu kalau jadi imam atau kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya terpaksa harus rapat begini karena ada saudara kita. Jadi bisa dipraktekkan ketika jadi imam atau ketika sholat munfarid sendirian. Kalau boleh kami praktekkan Pak ya. Turun sujud tadi seperti ini. Tangan tuh lebar begini. Kalau jadi imam atau sholat sendirian tidak boleh begini.
Apalagi lengan ini dihamparkan ke tanah begini. Itu dilarang lagi dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Baik. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya. Ini namanya duduk apa? Iftiros. Kaki kiri ditidurkan, kaki kanan ditegakkan. Tapi kalau nggak bisa tegak boleh dihamparkan kalau memang tidak bisa. Kanan itu. Dan beliau melipat dari jemari kakinya ketika sujud. Maksudnya jari-jarinya menghadap kiblat. Tekuk. Begini Pak, tekuk. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian beliau bangun dan melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya hingga tiap-tiap tulang kembali ke tempatnya. Maksudnya tidak tergesa-gesa, tumanina, tenang, tertib. Kemudian beliau melakukan hal yang serupa pada rakaat yang kedua. Selanjutnya apabila beliau hendak berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ya Pak, berdiri untuk rakaat kedua, angkat tangan. Begitu. Sebagaimana beliau takbir pada takbir pembukaan sholat, yaitu tadi menghadap kiblat, tapak tangan rapat, ujung jari boleh sejajar bahu atau sejajar daun telinga atas. Kemudian beliau melakukan hal yang sama pada sholat rakaat beliau yang masih tersisa, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat maksudnya, hingga pada saat sujud di mana beliau mengucapkan salam. Maksudnya duduk tahiyat akhir. Beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawaruk di atas betis kirinya. Duduk tawaruk itu Pak, kaki kanan tegakkan, kaki kirinya nongol ke samping. Itu namanya tawaruk. Kalau nggak ditongolkan, duduk di atas kaki kiri, iftiros. Kita pernah bahas duduk iqam. Tegak dua kakinya begitu. Itu adanya terdapat di duduk di antara dua sujud dalam hadis-hadis yang sama. Ya. Mereka pun mengatakan, dari sahabat-sahabat yang menceritakan orang yang bertanya tadi, engkau benar, demikianlah Rasulullah SAW mengerjakan salat. Kan para sahabat Pak semuanya menyaksikan, secara umum menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW sholat dari takbir sampai dengan salam. Nah, kita bahas secara ringkas tata cara tadi hadis sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi dan lain-lain. Sekarang kita masuk tata cara rukuk tadi. Nabi SAW memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhu untuk meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Ini penting. Kita punya istri, punya anak, punya ponakan, punya saudara, punya sahabat, punya tetangga yang rukuknya nggak pegang lutut, dikasih nasihat. Yang digenggam lutut, bukan paha, bukan juga betis, bukan juga mata. Ada sholat rukuk itu mata kaki dipegang. Itu dalil riwayat siapa ya? Karena hadis palsunya pun nggak ada. Sebagaimana riwayat dari dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, "Sholaitu ila janbi abi batu baina kafai summa wadatuhuma baina fahizaina fanahani abi wa qala kunna naf'aluhu fanuhina
Berkata Mus'ab bin Sa'ad, aku pernah sholat di samping ayahku, lalu aku merapatkan kedua telapak tanganku, kemudian aku meletakkannya di antara kedua pahaku. Maka ayahku melarangku dan berkata, dulu kami pernah melakukan seperti itu, lalu kami dilarang darinya, yaitu tadi meletakkan telapak tangan di paha. Kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kami di atas lutut. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain. Saat ruku Rasulullah SAW merenggangkan jari-jari tangannya, mencengkeram gitu ya. Sebagaimana riwayat dari Wa'id bin Hujr radhiyallahu anhu disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i, bahwa Nabi SAW apabila ruku beliau meregangkan jari jemarinya, jari jemari dibuka menggenggam lutut. Ini hadis Sahih riwayat Imam Hakim dan lain-lain. Rasulullah SAW menempatkan jari-jari tangannya di kedua lututnya dan lebih rendah sedikit daripada itu, yaitu di atas kedua betisnya. Sebagaimana hadis Salim Al-Barra, ia berkata, kami mendatangi Uqbah bin Amr al-Ansari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami berkata kepadanya dalam riwayat yang panjang, kabarkanlah sebuah hadis kepada kami tentang salat Rasulullah SAW. Maka ia berdiri di hadapan kami di masjid lalu bertakbir, praktekin Pak salat Nabi bagaimana caranya. Takbir, ruku, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dan menjadikan jari-jari tangannya lebih rendah daripada itu. Jari tangan ya di bawah lutut, ada di atas betis, bukan di betis. Dan ia merenggangkan kedua lengannya sehingga masing-masing tetap pada tempatnya. Ia berkata, demikianlah kami lihat Rasulullah SAW mengerjakan sholatnya. Hadis dari Imam Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan lain-lain. Nabi SAW menggenggam kedua lututnya dan merenggangkan kedua sikutnya dari lambungnya. Ya Pak, pegang lutut, ininya renggang, bukan di tepit. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata dalam hadis yang panjang yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW ruku, maka beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Perhatikan, lagi-lagi di atas kedua lutut, bukan paha, bukan betis, bukan mata kaki. Seolah-olah beliau menggenggamnya dan merenggangkannya. Jadi jari jemari itu tidak rapat menggenggam lutut, tapi renggang kedua lengannya sehingga keduanya berada jauh dari kedua lambungnya, tidak nempel sama sisi badan. Hadis Sahih Imam Tirmidzi dan Baihaqi. Dan Nabi SAW menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya dan meletakkan serta meluruskan punggungnya, sehingga apabila dituangkan air di atas punggung beliau, niscaya air itu akan tetap, maksudnya tidak tumpah, lurus dari kepala, leher, punggung, ya Pak, pinggang sampai ke ujung pantat itu ya, lurus. Kepalanya tidak mendongak, tidak menunduk, ya. Mata menghadap tempat sujud, diusahakan lurus. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahra. Jika ruku beliau memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, maksudnya digenggam benar-benar di pada lutut, ya. Lalu beliau meluruskan punggungnya. Jadi punggungnya itu benar-benar diluruskan. Ya. Nabi SAW tidak menundukkan kepalanya, tidak juga mendongakkannya, tetapi di antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata dalam riwayat yang panjang, dan apabila ruku beliau tidak pernah mendongakkan kepalanya dan tidak pernah menundukkan
bawakan pembahasan wajibnya tumakninah, tenang dalam ruku. Jadi ruku dan sujud maka boleh cepat-cepat seperti ayam mematuk makanan. Ya, dia harus tumakninah. Dalam hadis Rifa'ah bin Rafi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang buruk sholatnya, orang itu disuruh mengulangi sholatnya karena sholatnya tidak tumakninah, tidak tenang. Rasulullah SAW bersabda dalam kisahnya yang panjang itu, ya, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah hingga engkau tumakninah, tenang dalam ruku. Jadi seolah tulang-tulang itu kembali kepada posisinya. Jadi jangan baru ruku langsung tidak, langsung sujud. Itu tidak tumakninah. Maka tidak mengherankan MUI pusat memberikan fatwa kepada saudara kita di daerah Blitar sana yang sholat tarawihnya 21 rakaat 7 menit. Bayangkan Pak, 21 rakaat berapa menit? Bapak kalau nonton videonya Bismillahirrahmanirrahim, amin, nggak jelas itu bacaan Fatihahnya. Allah 7 menit. Itu kalau lihat fatwa-fatwa ulama Mekah Madinah Pak, sholatnya tidak sah, batal dan harus diulang. Tugas Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama sekitar, kiai-kiai sekitar, ustaz-ustaz harus menasihati. Ya jangan sampai sholatnya sia-sia, karena tumakninah wajib. Ya. Nabi SAW pernah sholat dan sekilas melihat orang yang melakukan ruku dan sujud dengan punggung yang tidak lurus. Ya, ketika itu beliau bersabda, ya ma'sarul muslimin, innahu la sholata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak melakukan ruku dan sujud dengan meluruskan punggungnya. Belum lurus Pak, udah tidak. Ya, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi katakan, la sholat, tidak ada sholat bagi orang yang tidak melakukan ruku dan sujud dengan meluruskan punggung. Maka MUI pusat sudah benar memfatwakan itu sholat biasa sholat kita itu ya sudah bagus, sholat ada niat ibadah, tapi harus benar. Kita pernah bahas saat ibadah, kalau ingin diterima ada dua ya Pak. Pertama ikhlas, memberikan ketaatan hanya untuk Allah, tidak boleh syirik dia sumah. Yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak boleh ngarang. Jadi harus ikut contoh Rasulullah SAW. Maksudnya tidak sempurna sholat orang yang tidak tumakninah dalam melakukan ruku dan sujud. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak mencukupi sholat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Itu satu bagian tidak sempurna. Bagaimana kalau seluruh bagian sholat begitu? Ya, dari takbiratul ihram sampai salam semuanya pakai ekspres, tidak sah, batal dan harus diulang. Kemudian apa saja bacaan ruku Pak? Kita bisa pakai Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, Ahmad dan lain-lain. Boleh juga Subhanaka Allahumma Rabbana apa Pak? Wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah. Dalam ayat yang lain boleh juga pilih Subuhun Qudus Rabbul Malaikati wal Ruh. Ya, Maha suci dan Maha Agung, Rabb malaikat dan Ar-Ruh. Ar-Ruh di sini malaikat Jibril maksudnya.
ya, dan lain-lain. Ada beberapa lagi bacaan. Lamanya ruku, Pak. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu yang mengatakan, yang artinya adalah rukunya Nabi SAW, sujudnya apabila bangkit dari ruku i'tidal dan duduknya di antara dua sujud lamanya hampir sama. Ya, tidak buru-buru, ya sedang, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain. Kemudian Pak, larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Nah, hanya saja Pak, ulama berselisih. Bagaimana dengan waktu kita sujud, kita Pak berdoa, doanya diambil dari potongan ayat Al-Quran, boleh tidak? Pendapat yang kuat, pendapat ini dipilih oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah taala, boleh karena dia potongan doa, bukan satu ayat penuh, bukan. Ya. Dan niatnya juga bukan baca Quran, tapi baca doa. Boleh. Ya, yang nggak boleh dalam buku sujud baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat-surat lain, ya, satu ayat full, itu tidak ada. Dan dilarang seperti ini. Dalilnya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang panjang, anil qiraati fir ruku was sujud. Nabi SAW melarangku, kata Ali bin Abi Thalib, dari membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Hadis bagi Imam Muslim Abu Dawud. Rasulullah SAW juga bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dan ruku, dalam ruku dan sujud. Adapun dalam ruku adalah engkau mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam sujud adalah engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena doa dalam sujud itu lebih layak untuk dikabulkan. Ya, ulama yang membolehkan Pak mengutip doa dari Al-Quran. Pertama, niatnya bukan baca Quran tapi doa. Itu diantara alasan mereka. Yang kedua, itu kan rata-rata tidak utuh, ada potongan doa di dalam satu ayat, maka boleh. Pembahasan terakhir tentang fawaid, kandungan, ya, faedah-faedah dari hadis-hadis tentang ruku. Pertama, makna ruku ialah membungkukkan badan. Ruku itu sendiri tujuannya ialah untuk mengagungkan Allah Ta'ala, karena bentuk dari ruku itu sendiri adalah bentuk pengagungan. Ya, ini dalam kitab Syarhul Muqti juz 3 halaman 86 karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, takbir intikal. Takbir intikal itu Pak, selain takbir Rukun Ihram itu, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain adalah takbir intikal. Dari berdiri menuju ruku dilakukan saat melakukan perpindahan dari kedua rukun itu, bukan sebelumnya atau bukan juga setelah sempurna ruku baru bertakbir. Tujuannya untuk meramaikan tempat di antara dua rukun salat dengan zikir yang dalam Syarhul Muqti juga. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku ialah hingga sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinganya bagian atas. Gak boleh di mix ya Pak, seperti ini misalnya orang takbiratul ihram, takbir intikal, ya. Pilih sejajar dengan telinga atau sejajar dengan apa Pak? Atau di mix seperti ini. Allahu Akbar. Itu gak ada dalilnya kan? Pilih salah satu cara. Yang keempat, sunnah dalam ruku ialah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan membuka jari jemarinya seolah-olah mencengkram kedua lutut. Yang kelima, meluruskan punggung ketika ruku dan kepala tidak didongakkan dan tidak pula ditundukkan, tetapi seimbang di antara keduanya. Yang keenam, meregangkan kedua lengan dan menjauhkannya dari kedua pinggang waktu ruku agar regang, tidak nempel ini Pak ya. Ya, kecuali softnya rapat. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, diriwayatkan disyariatkan untuk membaca zikir-zikir ruku yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW demi menjaga sunnah beliau. Terkadang
disebutkan hadis-hadisnya. Kalau kita bisa hafal semuanya, gantian. Terkadang yang itu dalam sholat yang lain, bacaan yang lain, sehingga sunnah Nabi semuanya terjaga, tidak dilupakan manusia. Nah, kita pilih salah satunya itu yang terbaik. Dan bagi mu'alaf ya, kalau ada orang yang baru masuk Islam berhafal baca sholat, kita pernah bahas, dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Al-Fatihah diganti itu, bacaan surat diganti itu. Kalau rukus juga nggak apa juga, karena darurat harus segera sholat setelah masuk Islam, setelah mandi wajib, maka sementara kita ajarkan itu dan seterusnya terus kita ajarkan bagaimana bacaan sholat yang sebenarnya dari takbiratul ihram sampai salam barakah ini bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, karena Allah panjangkan berkah buat kita semuanya, kita akan bahas iktidal, sujud, ya, dan seterusnya sampai tata caranya bacanya dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Silakan kalau bapak-bapak menyampaikan sesuatu, apa silakan. Tidak ada. Baik, betul, silakan baca itu. Mikir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ini hidup katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan di luar konteks buku Ustaz, tapi masih ada. Silakan. Yang pertama, tadi kalau saya ingin tahu bacaan itu apa, maksudnya buku yang tidak sesuai dengan sunnah yang tadi Ustaz ceritakan, apakah dia dalilnya dari mana kok bisa muncul seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, di dalam sholat di rakaat ketiga kan kita disunahkan ya, sunnah atau wajib kita membaca Al-Fatihah. Apabila Rakaat ketiga. Di rakaat ketiga, rakaat ketiga atau rakaat keempat itu apabila kita sebagai makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah kita meneruskan Al-Fatihahnya atau langsung mengikuti imam? Dua saja. Cukup itu ya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Pak Joni bagus. Yang pertama, tadi baca buku yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu asal usul dari mana? Apa dasar mereka? Kan begitu Pak? Banyak dasar mereka itu pertama hanya modal ikut-ikutan, atau dia hanya berupa akal-akalan, atau berdasarkan riwayat-riwayat yang lemah dan palsu yang bukan begitu. Dan ini sedikit faedah. Kita biasa dari kecil ada tambahan wa bihamdi, betul ya Pak? Subhanallah wa bihamdi. Dalam satu riwayat wa bihamdi itu memang riwayatnya lemah. Tapi dalam riwayat yang lain sahih. Ada riwayat yang sahih. Ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama yang mengatakan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Jadi pilihan, boleh pakai wa bihamdi, boleh tidak pakai wa bihamdi. Keduanya ada contoh. Yakni subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, boleh. Boleh juga subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi dan seterusnya. Dan lain-lain yang tadi dicontohkan dalam hadis-hadis tadi. Yang kedua, kalau ada seorang makmum lagi baca Al-Fatihah sholat berjamaah ya, dia belum selesai baca Al-Fatihahnya di rakaat ketiga, mungkin rakaat keempat.
Si imam ruku, bagaimana sikap makmum? Apakah dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya? Kalau menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, Pak, nanti dia ketinggalan ruku. Rukunya dia nanti ketika imam tidak. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Ju'ilal imam liyu'tam bih." Diadakan imam untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Ya. Dan kita tidak berdosa karena mau tidak mau kita harus ikut imam. Ya. Kita pernah bahas ya Pak, kapan kita wajib baca Al-Fatihah? Pertama ketika kita jadi imam, baik sholat jahriyah maupun sirriyah wajib baca Al-Fatihah. Yang kedua, ketika kita sholat munfarid, sholat sendirian, wajib baca Al-Fatihah. Yang ketiga, ketika kita berjamaah tapi sifat sholatnya sirriyah seperti zuhur asar. Yang keempat, di rakaat ketiga dan keempat sholat jahriyah, kan imam nggak merasa bacanya Pak, tapi yang keempat makmum wajib baca Al-Fatihah. Yang kelima, ketika suara imam tidak terdengar, mic-nya mati, suaranya kecil, sedangkan kita di belakang tak terdengar baca Al-Fatihah, maka kita wajib baca. Akan tetapi kalau kita dengar berdasarkan firman Allah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, bila dibacakan Al-Quran kepada kamu, maka dengarlah, diamlah agar kamu mendapat rahmat. Maka kita diam kalau imam membaca. Allah. Dua kata dia. Silakan Pak, ada lagi. Tanya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Melanjut Pak Sanjono tadi, bagaimana kalau sebagai makmum ternyata imamnya ngebut ya tadi ya, Ustaz cerita itu. Ngebut naik motor atau jadi mana? Sholatnya ngebut. Oh. yang kata Pak Ustaz tadi, terawih hanya 7 menit. Apakah kita harus ngulang apa? Saja gitu. Kalau imamnya cepat-cepat ngebut, imamnya mungkin nahan buang hajat atau apa? Saya mau tanya Pak, di relung hati Bapak yang paling dalam, Bapak sholat seperti itu sebagai makmum merasa tenang atau tidak? Tidak Jawabannya nyaman. tidak. Bahkan bertanya saya, sholat saya santai begitu. Ya Pak ya? Maka kalau Bapak baca fatwa ulama Mekah, Madinah dan lain-lain negara Islam lainnya Pak ya, maka kita boleh memisahkan diri. Sebab itu imam tidak tumaninah, sedangkan tumaninah itu wajib hukumnya. Oleh karenanya dia boleh memisahkan diri, dia boleh pindah ke masjid yang lain. Tapi kalau dia terus ngikutin Pak, tapi dia tetap was-was tuh, sah enggak selesai. Silakan sholat lagi, diulang sendirian. Sebab tadi tidak tumaninah. Solusinya Pak, teman-teman DKM pengurus musyawarah, bagaimana caranya dengan elegan dan bijaksana agar dinasihati imam. Ya, kalau imam kita Imam Al-Ghazali kan nggak begitu. Enak kita di belakang beliau, tumaninah. Ya, dan itu kayaknya ada di pelosok-pelosok. Biasanya yang sholat utama sudah selesai, yang belakangan biasanya begitu. Iya. Yang imam utama Betul. sama-sama Iya. terlambat gitu biasanya. Nah, ketika tidak bisa diberi nasihat, ya tentu coba diganti imam yang lebih baik dengan cara yang elegan tentunya. Tidak perlu ada keributan. Allah. Terakhir Pak, ada lagi? Ya, Pak Jaman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, terkait dengan bacaan buku, kan baca buku tidak hanya subhanallah hati. Kenapa? Bacaan buku tidak hanya subhanallah hati. Ya, ada beberapa. Bacaan dengan subhanallah
Kalau digabung baca yang pertama surat tadi yang masuk Boleh tidak bacaan sholat seperti bacaan ruku yang sifatnya itu option pilihan, kita gabung jadi satu. Itu sama mungkin bertanya dengan boleh tidak baca kita gabung? Jawabannya para ulama ijma sepakat tidak boleh. Kita pilih salah satunya. Dalam sholat yang lain pilih yang lain lagi. Ya Pak, variatif. Yang pertama kita menghidupkan semua sunnah Nabi. Yang kedua agar sunnah Nabi tidak hilang. Yang ketiga agar kita tidak jenuh dalam beribadah. Ya. Dan tidak ada contohnya menggabung-gabungkan bacaan-bacaan tadi. Yang namanya ibadah Pak, bukan pakai akal, bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Bagaimana contoh Nabi SAW? Sholat Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah bagaimana kalian sholat. Habis atau ada lagi? Habis saja ya. Kemudian bermanfaat. Yang benar datangkan dari Allah dan Rasulnya. Yang salah dari pribadi kami dan syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.